Novel Emperor 12 Elemen. Bab 91 Memulihkan Diri. 3 hari kemudian setelah Evan pingsan, akhirnya dia pun siuman dari pingsannya, dia membuka matanya perlahan dan terlihat wajah harimau putih tepat di depan wajahnya yang seketika membuatnya kaget. Ah! Teriak Evan dengan keras hingga membuat burung-burung yang di sekitar berterbangan. Setelah beberapa saat kemudian, setelah tenang Evan pun duduk dan mulai bertanya kepada harimau putih. Berapa lama aku pingsan? Tanya Evan sambil duduk bersila di atas tanah. 3 hari, jawab harimau putih dengan singkat. Ternyata aku sudah pingsan selama 3 hari, kalau bukan karena elemen apiku yang bisa menyembuhkan lukaku dengan cepat mungkin aku sudah mati, pikir Evan sambil melihat luka-luka di tubuhnya yang sudah pulih. Namun tetap saja Evan sekarang sama sekali tidak memiliki energi spiritual sedikitpun di dalam tubuhnya karena pertarungannya yang terakhir kali di Sekte Matahari Merah. Merasa sudah tidak punya energi spiritual, tenaga dalam lagi, Evan pun ingin berlatih untuk mengumpulkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Harimau putih, lindungi aku selagi aku berlatih dan memulihkan diri, pinta Evan sambil duduk bersila, dan dia pun memasuki alam lautan spiritualnya. Kamu sudah sadar? Tanya elemen api yang berada di dalam ruang lautan spiritual Evan bersama dengan para elemen lainnya. Ya, aku sudah sadar seperti yang kalian lihat, dan aku ingin berterima kasih kepada kalian karena sudah membantuku bertempur dengan para prajurit kerajaan Xiao sebelumnya, ucap Evan berterima kasih kepada para elemen. Kamu jangan sungkan seperti itu, kami juga dengan senang hati membantumu. Ujar elemen daun kepada Evan. Benar, bagaimanapun kami juga tinggal dalam tubuhmu, jika kamu mati maka kami juga akan ikut mati. Kata elemen kegelapan. Benar sekali. Kalau kau ingin berterima kasih kepada kami kau hanya perlu berlatih dengan giat dan rajin, dan jadilah kuat agar tidak selalu mengandalkan kami. Ujar elemen angin kepada Evan. Ya tentu saja aku pasti akan berlatih dengan giat dan rajin, tetapi aku akan tetap berterima kasih pada kalian, tidak hanya aku, tapi aku mewakili seluruh Sekte Matahari Merah berterima kasih kepada kalian, ucap Evan yang tetap merasa sungkan. Ya sudah, kamu cepat pulihkan dulu kekuatanmu, kami ingin mengajari kamu sesuatu, kata elemen petir pada Evan. Baik, jawab Evan dengan patuh dan bersemangat. Kemudian Evan mengeluarkan banyak kristal spiritual miliknya dan menenggak menghabiskan semua pil yang dia buat sebelumnya. Dan kemudian Evan pun mulai berlatih dan mengumpulkan kembali energi spiritualnya. Dan di waktu yang sama Silin dan yang lainnya telah sampai di kota salju merah darah, kedatangan mereka disambut dengan baik oleh para murid namun ada juga yang kurang senang karena mereka mendengar para tetua mati karena berkorban untuk menyelamatkan mereka. Namun karena kedatangan mereka berempat keributan yang dibuat oleh para murid sekte menurun dan mulai bisa dikontrol, sedangkan para murid yang kurang senang sedikit demi sedikit dibimbing oleh mereka agar tidak membangkang. Kabar Silin dan yang lainnya pulang terdengar oleh para wanita yang menunggu mereka, para wanita itu langsung mendatangi Silin dan yang lainnya. Melihat Luo Bai, Lu Rao Rao langsung berlari dan masuk ke dalam pelukan Luo Bai dalam keadaan menangis dan memeluk Luo Bai dengan erat. Luo Bai, kenapa kamu baru datang? Aku sudah mengkhawatirkanmu dan menunggumu berhari-hari, aku sangat merindukan dirimu. Ucap Lu Rao Rao sambil memeluk Luo Bai dengan penuh kerinduan. Tetapi bukankah sekarang aku sudah datang? Sudah jangan menangis lagi, ujar Luo Bai mencoba menenangkan Lu Rao Rao dan mengusap air mata Lu Rao Rao sambil memeluknya dalam dekapannya yang hangat. Kakak San. Qin Yun berlari menghampiri Qin San dan masuk ke dalam pelukan Qin San yang penuh kehangatan. Qin San pun membalas pelukan Qin Yun dengan penuh kehangatan. Qin Yun, kamu baik-baik saja kan? Tanya Qin San kepada adiknya dengan lemah lembut sambil memeluk Qin Yun dengan hangat. Tentu saja aku baik-baik saja, sebaliknya aku yang seharusnya khawatir dan bertanya padamu, apa kau baik-baik saja atau tidak, ucap Qin Yun berbalik bertanya kepada Qin San dengan tegas. Namun Silin yang biasanya bersemangat apalagi jika bertemu dengan pujaan hatinya mentor Cusian, kini Silin terlihat sangat muram. Walaupun ekspresi wajahnya terlihat tersenyum namun dalam senyumannya dia menyembunyikan rasa kesedihannya yang mendalam. Merasa sangat sedih dengan tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa menemani dan menghibur dirinya, kemudian Silin pun pergi menjauhi keramaian untuk menenangkan dirinya yang merasa kesepian. Tang Chen yang melihat Silin pergi dan menjauhi keramaian, Tang Chen pun ikut pergi juga dan mengikuti Silin. Silin terus berjalan dan Tang Chen pun juga terus mengikutinya, hingga pada akhirnya Silin pun sampai ke sebuah danau yang tak jauh dari kota salju merah darah. Silin berhenti dan berdiri menghadap danau tersebut dengan tatapan mata yang menyimpan banyak kesedihan. Kemudian Silin meluapkan semua perasaan yang terpendam di hatinya dengan berteriak histeris sambil menangis. Kakak hahaha. Silin berteriak dengan sangat keras dengan mata yang mengeluarkan tetesan air mata. Ayah, kakek, hiks, aku sudah tidak memiliki siapapun lagi sekarang,
aku sudah tak memiliki keluarga, aku sendirian, ucap Si Lin dengan sangat sedih sambil menangis. Tang Chen yang sedari tadi mengikuti dan mengintip Si Lin yang dari belakang pohon pun akhirnya keluar dan menghampiri Si Lin yang sedang menangis dengan sangat sedih. Si Lin, kau tidak sendiri, ucap Tang Chen dari belakang yang mencoba menenangkan Si Lin yang sedang sedih. Si Lin pun mengusap air matanya dan kemudian menoleh melihat ke arah Tang Chen. Kamu tidak sendiri, ada aku, dan teman-teman dan yang lainnya, semuanya adalah satu keluarga, kata Tang Chen mencoba untuk menghibur Si Lin yang sedang bersedih. Kalian dan keluarga itu berbeda, teman ya teman, keluarga adalah keluarga, teman bisa dicari lagi ya tapi keluarga tidak, ucap Si Lin membantah dengan lemah perkataan Tang Chen. Setelah itu Si Lin pun kembali berbalik menghadap ke arah danau, Tang Chen yang melihat itu tidak ingin berkata apapun lagi dan hanya diam menghela nafasnya. Namun tidak lama kemudian ada seseorang wanita yang menepuk pundak Tang Chen dari belakang. Setelah Tang Chen menoleh ke arah wanita itu, ternyata wanita itu adalah mentor Chu Xian. Mentor Chu Xian meminta Tang Chen untuk pergi dan meninggalkan dirinya berdua dengan Tang Chen dengan bahasa isyarat mata. Melihat itu Tang Chen pun menurut dan pergi meninggalkan mentor Chu Xian dan Tang Chen berdua di pinggir danau. Bab 92 Si Lin dan Chu Xian. Mentor Chu Xian menghampiri Si Lin dan berdiri di samping Si Lin. Si Lin hanya meliriknya sekilas. Mentor Chu ada apa mencariku? Tanya Si Lin. Memangnya tidak boleh jika aku mencarimu. Jawab mentor Chu Xian sambil menikmati pemandangan danau di sore hari. Mendengar jawaban itu Si Lin hanya tersenyum kecil dan kemudian dia berbaring di atas rumput. Aku baru kali ini merasakan kesedihan yang sangat berat seperti ini bagiku. Aku kehilangan keluargaku dan sekarang hanya tinggal diriku sendiri satu-satunya penerus keluarga Lin. Mentor Chu Xian pun duduk di samping Si Lin dan menjadi pendengar yang baik. Si Lin pun melanjutkan kalimatnya. Sejak dulu aku hanya memiliki mimpi ingin hidup bahagia bersama keluargaku. Aku hanya ingin melindungi mereka walau aku sadar saat itu aku adalah sampah tidak berguna. Aku pikir dengan aku menjadi kuat maka aku akan memiliki kesempatan agar bisa melindungi keluargaku. Tapi, yang terjadi sekarang malah sebaliknya. Namun di saat aku sudah mendapatkan cara agar menjadi kuat untuk melindungi keluargaku, aku malah kehilangan keluarga yang ingin aku lindungi. Jadi sekarang apa gunanya aku menjadi kuat? Alasan aku ingin menjadi kuat karena hanya ingin melindungi keluargaku. Sekarang aku sudah tak memiliki alasan untuk aku menjadi kuat. Apa gunanya menjadi kuat jika aku sudah tidak memiliki alasan tujuan aku menjadi kuat? Sudah tak ada lagi yang aku harus aku lindungi. Keluarga aku semuanya sudah tiada, ucap Si Lin dengan tenang namun dia tak tahan menahan air mata yang mengalir di pipinya. Kap, ciuman pertama mentor Chu Xian mendarat di bibir Si Lin, mentor Chu Xian menyelipkan rambut ke telinganya sambil menarik kembali ciumannya, wajah mentor Chu Xian berada tepat di hadapan Si Lin yang sedang berbaring. Mi mentor Chu, apa yang baru saja dilakukan mentor Chu Xian dan dengan jarak pandangan wajah yang begitu dekat membuat Si Lin jadi gugup. Mulai sekarang jangan panggil aku mentor Chu lagi, panggil aku dengan namaku saja, pinta mentor Chu Xian. Chu Xian, ucap Si Lin dengan gugup. Chu Xian merasa senang dan tersenyum. Itu adalah ciuman pertamaku, mulai sekarang aku akan jadi keluargamu satu-satunya, jadi kamu harus melindungiku, sekarang kamu sudah memiliki aku sebagai alasanmu untuk menjadi kuat, jadi aku mohon kamu jangan menyerah, kata Chu Xian sembari menyandarkan dirinya ke dalam pelukan Si Lin. Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Si Lin dengan lembut. Karena aku mencintaimu, aku tidak ingin melihat kamu terus seperti ini. Aku ingin melihatmu menjadi kuat, jawab Chu Xian dengan bermanja dalam pelukan Si Lin. Mendengar pengakuan cinta Chu Xian membuat Si Lin merasa tenang dan bahagia dan juga mengurangi rasa sedihnya. Si Lin memeluk Chu Xian dengan hangat dan lembut. Maaf sudah membuat kamu khawatir, aku berjanji akan terus selalu menjaga dan melindungi kamu walau harus mengorbankan nyawaku sendiri, ucap Si Lin membelai rambut Chu Xian. Terima kasih, aku mencintaimu. Chu Xian membenamkan dirinya dalam kehangatan pelukan Si Lin. Aku juga mencintaimu, jadi bisakah kamu menciumku lagi? Seketika Chu Xian tersadar dari buayan kehangatan Si Lin, Chu Xian langsung bangun dari badan Si Lin. Tidak, jangan karena mendapatkannya sekali kamu langsung keenakan dan memintanya lagi pula kau juga belum cukup umur, ucap Chu Xian menolak Si Lin sambil berdiri. Aku sudah berumur 17 tahun, kenapa kamu bilang kalau aku belum cukup umur? Ucap Si Lin merasa kecewa sembari duduk memandang bayangan matahari sore di atas danau. Seketika pun Chu Xian terdiam, dia menyadari kalau sebenarnya dia selalu menganggap Si Lin belum dewasa karena sikapnya yang selalu kekanak-kanakan. Tapi Chu Xian tidak tahu kalau dari sejak pembantaian sebelumnya membuat Si Lin kini berubah menjadi memiliki sikap yang lebih dewasa dan dingin. Huf, aku terkejut mendengarmu mengatakan kalau kamu mencintaiku padahal dari dulu kamu selalu menolakku. Sekejap aku merasa bahagia dan senang, tapi sekarang aku malah merasa ragu kalau kamu benar-benar mencintaiku atau tidak. Mungkin kau hanya ingin menghiburku saja,
terima kasih karena telah menghiburku, sekarang aku sudah merasa jauh lebih baik, tapi aku tidak butuh rasa kasihan, pergilah tinggalkan aku sendiri, aku hanya butuh ketenangan untuk menenangkan diri, ucap Silin beranjak berdiri dan melemparkan batu kecil ke danau. Hati Silin merasa kecewa dan sedih kembali, namun Silin menutupinya dengan wajah yang tak berekspresi. Cusian tersentak kaget dengan apa yang dikatakan oleh Silin, apa kamu tidak percaya padaku, aku sungguh mencintaimu. Kenapa kau tidak percaya padaku? Mencintaiku. Tapi kenapa kau menolakku? Tanya Silin tanpa ekspresi. Kenapa kau masih terlalu kekanak-kanakan? Apa menurutmu kalau cinta itu harus dinyatakan dengan sebuah ciuman? Jawab Cusian merasa kesal. Silin kembali meneteskan air matanya sembari menahan amarah. Kamu mengatakan kalau aku terlalu kekanak-kanakan tapi kamu menolakku dengan alasan yang sangat kekanak-kanakan. Kamu tidak akan pernah memahamiku, kamu tidak akan pernah tahu apa itu cinta, kamu hanya ingin agar aku berubah seperti apa yang kamu inginkan, barulah kamu mencintaiku sepenuhnya, kamu hanya mencintai kelebihanku tapi tidak dengan kekuranganku. Ucap Silin dengan terpaksa dan kecewa. Cusian terpaku dan terdiam tidak tahu harus mengatakan apa setelah mendengar perkataan Silin. Kau tahu, sekarang yang paling aku butuhkan adalah kehangatan keluarga yang sesungguhnya, yang dapat memahami perasaanku sekarang ini, bukan sebuah kepalsuan yang terlihat nyata, ucap Silin memberitahu Cusian dan menyeka air matanya. Mendengar itu Cusian tak mampu berkata-kata dan merasa sangat bersalah, semua yang dikatakan oleh Silin tidak bisa ia sangkal. Maaf membuatmu kecewa, aku baru menyadari kalau aku salah, katakan apa yang kamu inginkan aku akan menurutimu, ucap mentor Cusian ingin menebus kesalahannya. Pebuah penyesalan tidak akan ada artinya, jika kau ingin melakukan sesuatu untukku maka pergilah dari sini, pinta Silin dengan nada rendah yang dingin. Kamu masih marah padaku? Tanya Cusian merasa sedih. Tidak, jawab Silin dengan singkat. Jika tidak marah, mengapa kamu mengusirku untuk pergi? Ucap Cusian dengan sedih. Silin tersenyum. Sudah? Aku sungguh sudah tidak marah, aku hanya menginginkan sebuah ketenangan, lagi pula hari juga sudah gelap, di sini dingin dan juga banyak nyamuk, apa kau benar ingin menemaniku di sini? Ucap Silin dengan lembut. Baiklah kalau memang seperti itu aku pergi dulu, mentor Cusian berbalik pergi. Tunggu, panggil Silin menghentikan Cusian. Di saat Cusian berbalik badan, Kap. Silin datang mencium bibirnya dan turun ke leher Cusian, hingga membuat sebuah bekas di lehernya. Apa yang kau lakukan? Ucap Cusian yang spontan kaget. Hanya menandai wanita milikku agar tidak dicuri pria lain, hihi, jawab Silin dengan tawa kecil dan senyuman sembari melepaskan Cusian. Cusian tidak marah dan malah tersenyum, terima kasih sudah tidak marah lagi padaku, ucap Cusian. Kamu segeralah kembali dan beristirahat, pinta Silin dengan lembut dan penuh perhatian. Cusian pun mengangguk dan berbalik pergi meninggalkan Silin di danau sendirian dan kembali kepada yang lainnya. Bab 93 Semangka. Di waktu yang sama Ririn, Cao Cao, Reya, dan Ran Ran kecewa mengetahui kalau Luo Bai dan yang lainnya tidak tahu keberadaan Evan. Ririn yang sedih berlari pergi meninggalkan mereka dan kembali ke kediamannya. Kakak Bai, terus bagaimana dengan kakekku? Tanya Cao Cao sambil menarik-narik pakaian Luo Bai. Luo Nai tidak ingin mengatakannya tapi dia tidak ingin membohongi Cao Cao. Cao Cao, maaf, kakekmu sudah pergi dan mungkin tak akan kembali, ucap Luo Bai dengan iba. Maksud kamu kakek aku mati? Tidak, kamu pasti berbohong, kamu bohong. Cao Cao yang tak dapat menerima kenyataan menangis dengan histeris. Melihat itu Qin San berlutut dan memegang pundak Cao Cao. Cao Cao jangan sedih, kan masih ada kakak San, Kak Chen, Kak Yun, dan masih banyak lagi. Cao Cao tidak sendiri, kakek kamu bilang kamu tidak boleh nangis, kalau kakek Jing melihat kamu menangis seperti ini dia pasti akan kecewa, jadi Cao Cao tidak boleh menangis lagi jangan mengecewakan kakek, Cao Cao harus menjadi pria yang kuat, ucap Qin San mencoba menenangkan Cao Cao. Mendengar perkataan Qin San Cao Cao pun mencoba menahan tangisnya dan Cao Cao pun perlahan berhenti menangis sambil mengusap air matanya, melihat itu Qin San pun senang. Reya dan Ran Ran yang tidak tahu bagaimana kabar Evan hanya bisa sedih dan terus menunggu Evan. Di pagi hari, setelah 2 hari Evan memulihkan diri dia pun sadar dari meditasinya, perlahan Evan membuka matanya. KRRUUKK. Suara perut Evan yang keroncongan. Aku sudah tidak makan selama hampir seminggu lebih baik aku cari makan lebih dulu. Evan bangkit berdiri dan dari belakang harimau putih datang menghampirinya. Kau sudah selesai? Tanya harimau putih. Sudah? Aku sudah selesai memulihkan diri, sekarang aku sangat lapar, ayo kita cari makan di sekitar sini. Ajak Evan. Evan menaiki harimau putih sebagai tunggangannya, Evan dengan cepat menemukan makanan dengan matanya yang tajam karena efek kelaparan. Wah, ada semangka, kata Evan melihat ada banyak semangka yang besar di tempat itu yang membuat matanya bersinar.
Evan membawa semangka itu dan memangkunya sambil menunggangi harimau putih, sambil makan sambil berjalan-jalan. Segar sekali, ucap Evan menikmati semangkanya. Harimau putih, apa kau tidak mau? Semangkanya enak loh, ucap Evan menawarkan. Kau anggap aku ini apa? Aku ini harimau makannya daging bukan semangka. Ucap harimau putih dengan kesal dan merasa terhina. Oh benar juga, kalau begitu ayo kita cari makanan untukmu, kau pasti juga lapar, ujar Evan. Singkat cerita setelah mereka selesai makan dan kenyang, Evan pun kembali ke tempat semula untuk berlatih. Kak, kemarin kau mengatakan kalau kalian ingin mengajariku sesuatu. Apa itu? Tanya Evan kepada para elemen. Kami ingin mengajarimu untuk membuat sebuah formasi pengumpul energi langit dan bumi. Formasi ini akan sangat membantumu ke depannya untuk meningkat. Jawab angin. Formasi pengumpul energi langit dan bumi. Ucap Evan dengan penuh penasaran. Sudah? Tidak usah banyak tanya. Kita langsung saja berlatih, keluarkan 8 buah kristal aura-aura, letakkan setiap kristal dengan bentuk persegi 8, berikan jarak 1 meter dari tengah di setiap batu. Perintah angin membimbing Evan. Evan pun menuruti perintah angin, dan mulai melatih formasi tersebut. Evan membaca mantra dengan fokus sesuai bimbingan dari angin, Evan terus fokus dan berkonsentrasi penuh. Formasi tersebut mulai mengumpulkan auranya, namun baru sebentar saja Evan sudah gagal dan formasinya pun terpecah. Kenapa mengendalikan formasi sangat begitu sulit, lebih mudah membuat pil daripada membuat formasi, kenapa aku harus berlatih ini? Ucap Evan mengeluh. Kamu jangan terlalu banyak mengeluh, baru pertama mencoba jangan sudah menyerah. Ayo coba lagi sampai kau berhasil, setelah kau berhasil nanti kau akan tahu betapa besar manfaat formasi itu, ucap angin. Dengan terpaksa Evan pun terus berlatih formasi tersebut, hingga 3 hari kemudian Evan sudah berhasil dan mahir dalam menggunakan formasi pengumpul energi langit dan bumi. Tak disangka kau begitu cepat menguasainya, puji angin pada Evan. Hahaha terima kasih kak, itu juga karena bimbingan darimu yang begitu hebat, kata Evan berbalik memuji. Evan yang sudah berhasil menguasai formasinya, sekarang dia membuat sebuah formasi dengan ukuran yang cukup besar dengan jumlah kristal aura yang lebih banyak. Harimau putih mohon jaga aku lagi jangan sampai ada yang mengganggu dari merusak formasinya, aku bergantung padamu, pinta Evan. Baik, tenang saja aku pasti akan menjaga kamu dengan baik. Ucap harimau putih sambil mengangguk. Mendengar itu Evan pun senang, kemudian Evan berdiri di tengah pusat formasi. Ayo mulai. Evan mengaktifkan formasinya, dan dia pun duduk bersilah di tengah pusat formasi sambil mengucapkan mantra dengan penuh konsentrasi. Bab 94 Formasi. Evan pun mulai berlatih dalam formasi tersebut pun mulai menyerap dan mengumpulkan energi spiritual yang ada di sekitarnya, bahkan sampai energi sejauh beberapa mil dari letak formasi ikut terserap ke dalam formasi. Tekanan yang dirasakan Evan mulai terasa, namun itu hanya baru permulaan. Hingga 7 hari berlalu, energi yang terserap dan dikumpulkan oleh Evan terasa sangat tebal hingga memancing banyak monster hewan spiritual yang berdatangan. Harimau putih yang menjaga Evan terus bertarung habis-habisan dengan para monster hewan yang datang. Di waktu yang sama, Jenderal Tong yang jatuh ke tempat yang berbeda dengan Evan, merasakan energi spiritual yang sangat kuat dari formasi hingga membuatnya datang ke sana. Energi apa ini? Auranya sangat kuat, apa ada benda hebat muncul? Aku harus pergi ke sana untuk melihatnya. Ucap Jenderal Tong yang merasakan energi formasi dari kejauhan. Di waktu yang sama Evan sudah selesai mengumpulkan energi dan hanya tinggal menyerap ke dalam tubuhnya saja, kira-kira dengan energi aura spiritual sebesar ini aku akan meningkat sampai mana? Gumam Evan. Hisap. Evan menghisap seluruh energi yang terkumpul namun itu juga memerlukan waktu. Evan terus menyerap energi spiritual itu sedangkan harimau putih terus bertarung. Jenderal Tong sedikit lagi hampir tiba, Evan terus menyerap energinya dengan secepat mungkin namun di saat terakhir energi tersebut memberontak dan energi spiritual itu membentuk aura seekor naga emas. Evan yang melihat itu langsung bangkit berdiri dan menjulurkan tangannya. Energi sialan jangan memberontak. Evan terus berusaha untuk menaklukkan naga emas tersebut dengan susah payah. Namun di waktu yang sama Jenderal Tong telah sampai ke tempatnya, dan Jenderal Tong terkejut melihat banyak sekali hewan monster dan juga seekor naga emas, namun setelah Jenderal Tong lebih teliti melihat dia menyadari adanya Evan yang sedang berusaha menyerap energi naga tersebut. Ternyata kau berada di sini Evan, baguslah aku tidak perlu mencarimu lagi aku akan membunuhmu sekarang juga. Jenderal Tong menyerang menuju Evan. Namun Jenderal Tong dihadang oleh harimau putih dan seketika pun Jenderal Tong undur kembali beberapa langkah. Harimau putih tahan dia sebentar lagi. Teriak Evan memerintah harimau putih sambil terus berusaha menyerap energi dari naga emas tersebut. Harimau putih mendengar perintah Evan dan mencoba menahan Jenderal Tong bersamaan dengan menahan para monster hewan spirit lainnya. Harimau putih terus bertarung melawan mereka hingga ia kewalahan dan lengah,
akibat kelengahan itu Jenderal Tong berhasil melewatinya dan menuju menyerang Evan. Hai SAP. Evan berhasil menyerap energi spiritual dari naga emas tersebut, hingga menyebabkan cahaya yang sangat terang yang bersamaan dengan sebuah ledakan terobosan. Melihat itu Jenderal mundur kembali, asap yang disebabkan ledakan tersebut membuat pertarungan berhenti dan asap pun mulai menyebar dan memudar. Grip, terlihat Evan mengepal tangannya. Jenderal Tong terus memperhatikan Dengean serius sambil mengerutkan dahinya. Akhirnya selesai, tingkat Jenderal level 5. Ucap Evan sambil mengepalkan tangannya. Terlihat Evan yang sedang terbang dengan sayap aura berbentuk sayap seekor Garuda yang memiliki 6 warna sesuai dengan elemen yang telah ia bangkitkan. Melihat Evan yang sudah memiliki sayap aura, Jenderal Tong terkejut takut. Evan yang terbang melihat Jenderal Tong berada di bawah. Menyadari kalau Evan sudah tahu keberadaannya, Jenderal Tong mencoba untuk kabur dengan terbang secepat ia bisa. Ingin mencoba kabur. Jangan harap, kata Evan melihat Jenderal Tong yang sedang terbang kabur. Langkah kilat surgawi. Dalam sekejap mata Evan sudah berada di hadapan Jenderal Tong, dan Evan pun memukulnya dengan keras hingga membuat Jenderal Tong terpental melesat hingga menghancurkan beberapa pohon. Akibat pukulan Evan Jenderal Tong terluka sangat parah hingga beberapa tulangnya patah dan kesulitan untuk bangkit berdiri. Namun dalam sekejap mata lagi Evan sudah langsung berada di hadapannya, Evan mencekik leher Jenderal Tong dan mengangkatnya hingga membuat Jenderal Tong tidak bisa bernafas. Sayap Garuda 6 warna milik Evan pun berubah menjadi hitam, terlihat mata Evan ikut menghitam dan mengeluarkan aura kegelapan seperti mata iblis, tatapan mata Evan penuh dengan aura ingin membunuh yang menakutkan. Evan memperkuat cengkraman cekikannya, kau menghancurkan Sekte Matahari Merahku, membunuh murid-murid Sekte Matahari Merahku, membunuh para tetua, kau pantas mati dengan menggenaskan tanpa mayat. Ah! Teriak Jenderal Tong. Evan menyerap aura, tubuh dan jiwa Jenderal Tong hingga tak ada yang tersisa dan hanya tinggal tersisa pakaiannya saja. Sangat melesatkan, ucap Evan menikmati santapannya, setelah itu Evan kembali ke tempatnya semula dan melihat harimau putih yang sudah terluka parah akibat melindunginya namun masih bertarung. Evan menghampiri harimau putih dan mengelusnya, kau istirahatlah. Kau sudah bersusah payah melindungiku hingga terluka seperti, sekarang biarkan aku yang melindungimu dan membereskan mereka. Evan maju dan sayap aura miliknya berubah warna lagi ke warna merah terang. Evan mengeluarkan pedangnya, pedang kobaran api, tebasan api pemusnah. Evan mengayunkan putarkan pedangnya hingga menciptakan serangan yang membuat semua hewan monster yang berada paling dekat dengan Evan tertebas dan terbakar habis. Melihat itu para hewan monster yang masih hidup pun berlari ketakutan, namun naas mereka sudah terlambat untuk kabur. Evan mengejar mereka dan menghabisi mereka hingga tak ada yang tersisa dan kabur. Bab 95 Pertarungan dengan Naga Danau. Harimau putih takjub melihat kekuatan Evan yang sekarang. Evan sangat terlihat berbeda dari saat pertama kali mereka bertemu. Setelah selesai membunuh para monster, Evan menghilangkan sayap auranya dan mengumpulkan inti spiritual dari para monster yang telah ia bunuh, kemudian memasukkannya ke dalam cincin ruang. Setelah itu Evan pun menghampiri harimau putih dan mengobati harimau putih yang terluka parah karena melindunginya. Maaf, karena melindungiku kau jadi harus menderita seperti ini. Ucap Evan merasa bersalah. Tidak apa hanya luka kecil saja, jawab harimau putih. Terima kasih, ucap Evan sambil mengobati harimau putih dengan salep. Setelah ini kau akan pergi kemana? Tanya harimau putih sambil bangkit berdiri setelah selesai diobati. Aku berencana untuk pergi ke danau, aku ada dendam yang belum terbalaskan dengan si naga busuk itu. Jawab Evan. Naga busuk, ucap harimau putih penuh tanda tanya. Yah, tapi aku tidak akan mengajakmu ke sana. Kau masih terluka sebaiknya kau kembali masuk ke dalam lautan spiritualku, perintah Evan. Setelah memasukkan harimau putih ke dalam lautan spiritualnya, Evan pun pergi ke tempat naga danau yang sebelumnya, karena di tempat itu dia pernah dihajar habis-habisan oleh si naga danau. Evan memiliki dua tujuan untuk ke sana, yang pertama adalah untuk balas dendam, dan yang kedua adalah untuk mengambil semua benda berharga yang ada di danau itu. Singkat cerita Evan pun sampai di danau tersebut. Akan aku beri kau hadiah kedatangan aku yang luar biasa, pusaran naga api. Evan mengarahkan serangannya ke arah tengah danau, hingga membuat ledakan yang mengganggu sang naga air pun keluar ke permukaan danau dan sang naga pun melihat Evan sedang berdiri di tepi danau. Kau lagi, ucap sang naga yang kesal melihat Evan. Hai naga busuk kita bertemu lagi, kau masih ingat denganku bukan? Kata Evan menyapa sang naga sambil melambaikan tangannya. Bocah manusia kau lagi. Apa kau masih belum jera setelah aku hajar waktu itu? Masih berani datang lagi? Apa kau sudah bosan hidup? Ucap sang naga mencibir Evan. Kau yang sudah bosan hidup. Ucap Evan melompat ke arah naga air sambil menghunuskan pedangnya. Manusia naif yang gila. Sang naga air menahan Evan dengan serangan dibalas serangan. BOOMM.
Evan terpental masuk ke dalam air, sang naga pun juga langsung menyelam kembali ke dalam air untuk menyerang Evan kembali. Untung saja aku punya teknik menahan nafas di dalam air, kalau tidak walaupun aku sudah berada di tingkat jenderal aku akan tetap kalah, gumam Evan yang sedang berada di dalam air. Kemudian Evan melihat si naga air datang menyerangnya dan ingin memakan Evan, namun Evan dengan cepat dapat menghindari gigitan sang naga air. Hampir saja, kali ini aku tidak akan kalah lagi. Pikir Evan sambil menggenggam pedangnya dengan erat. Dan si naga air pun kembali untuk menyerang Evan, bocah manusia matilah kau. Ucap sang naga sembari membuka mulutnya dengan lebar seakan ingin memakan Evan. Siapa yang akan mati masih belum tahu, elemen air, tebasan hujan rintik keheningan. Pedang Evan mengeluarkan sebuah energi air yang sangat tenang dan memotong tanpa mengeluarkan suara. Sriting. Evan menebas mulut sampai ke badan dan perut naga tanpa adanya suara yang bising, yang ada hanya keheningan dan darah yang mengalir keluar dari tubuh sang naga. Sang naga mati tanpa bersuara dan perlahan jatuh ke dalam dasar danau. Evan menyarungkan pedangnya kembali. Kemudian Evan berenang ke arah sarang naga air tempat di mana banyak benda-benda berharga dikumpulkan oleh si naga air itu. Setelah sampai di sarang naga air, akhirnya semua benda-benda berharga yang ada di sini menjadi milikku. Ucap Evan sambil mengambil semua benda yang ada di sana hingga tak ada yang tersisa. Bocah ini, ucap para elemen memandang Evan yang rakus dan serakah. Hei, apa maksud dari pandangan kalian? Jangan memandangku seperti itu, ini semua untuk kebutuhan para murid Sekte Matahari Merah, dan mungkin ini masih belum cukup jadi nanti aku berencana akan menguras semua sumber daya yang ada di hutan kematian ini untuk kebutuhan kultivasi para murid Sekte beberapa waktu ke depannya. Ucap Evan menjelaskan. Baiklah, tapi kau sebaiknya cepat keluar dari air. Perintah air. Kenapa? Tanya Evan merasa bingung. Teknik menahan nafasmu sudah akan kehabisan waktu, jawab air. Apa, kenapa kalian tidak memberitahu aku dari tadi? Evan menahan nafasnya dan segera berenang ke permukaan. Setelah itu Evan pun keluar dari danau dalam keadaan pakaian yang basah kuyup. Sekarang pakaian aku sudah basah semua, lebih baik aku keringkan saja dulu, gumam Evan. Setelah Evan melepas pakaiannya Evan pun sekarang dalam keadaan bertelanjang bulat tanpa busana. Lain kali aku harus membeli lebih banyak pakaian agar kejadian ini tak terulang lagi, untung saja aku sekarang berada dalam hutan, kalau tidak, batin Evan. Evan berbaring di atas rumput di pinggir danau sambil menunggu pakaiannya kering. Di waktu yang sama, seorang wanita cantik dengan berpakaian berwarna kuning keemasan dan rambut yang berwarna kecoklatan sedang dikejar oleh para penjahat di dalam hutan kematian. Hehehe, putri cantik, mau lari kemana? Kau sudah tidak bisa lari lagi. Jangan lari, ayo temani kami sebentar. Tenang saja, kami pasti akan memperlakukanmu dengan lembut, ucap para bandit yang terus mengejar. Wanita itu terus berlari sekuat tenaga dari kejaran para penjahat itu, namun para penjahat terus mengejarnya tanpa henti. Selamat menikmati novel di Suara Novel. Sebelum lanjut ke selanjutnya jangan lupa klik like dan subscribe-nya ya kawan, dan jika kamu menemukan kesalahan seperti tautan rusak, konten non-standar, dan lain-lain, harap segera beritahu Suara Novel agar kami dapat memperbaikinya sesegera mungkin. Oke, gas lagi Gan. Bab 96 Putri Kaisar Gu dari negara Gu, Gu Mei. Wanita itu terus berlari hingga menuju ke arah danau tempat Evan berada. Hehehe, gadis cantik, mau kemana kau? Di depan sana adalah danau, kau tak akan bisa kabur lagi. Kata penjahat-penjahat itu yang terus mengejar tiada henti. Wanita cantik itu melihat ke depan, terlihat dari kejauhan sebuah danau yang jernih mencerminkan sinar matahari. Evan yang tadinya berbaring di atas rumput terkejut sadar mendengar suara seseorang dari kejauhan. Evan bangkit berdiri dan terlihat dari kejauhan ada beberapa orang datang ke arahnya dengan cepat. Sial, kenapa bisa ada banyak orang datang? Evan yang dalam keadaan telanjang bulat kebingungan, mau memakai baju tapi sudah tidak sempat. Di sisi lain si wanita cantik itu terus berlari ke arah Evan tanpa menyadari keberadaan Evan karena terus fokus berlari, hingga pada saat jarak sudah sangat dekat wanita cantik itu terbelalak kaget melihat ada seorang pria muda bertelanjang bulat ada di depannya. Evan melotot kebingungan melihat ada seorang wanita datang menghampirinya dengan sangat cepat. Karena melihat Evan si wanita itu tidak fokus dalam langkah larinya, dan dengan kecepatannya saat itu membuat kakinya tidak seimbang dan membuatnya tersandung dan jatuh ke arah Evan. UWWAAABRRUAAKKK. Tabrakan besar antara mereka pun terjadi, dengan kecepatan wanita cantik itu membuat mereka jatuh hingga ke pinggiran danau yang dangkal. Haas, Evan mengeluarkan kepalanya dari air. Mata Evan terbelalak melihat ada seorang wanita cantik sedang duduk di atas selangkangannya. Air yang menetes mengalir di wajah cantik dan leher, dan bagian tubuh lainnya membuat gadis tersebut sangat terlihat begitu menawan dan menggoda. Dengan pakaian yang basah kuyup membuat tubuh gadis itu terlihat, tubuh yang begitu ramping,
dada yang besar, dan pinggul yang sangat seksi membuat Evan yang memandangnya pun mimisan. Melihat Evan yang sedang memandangi tubuhnya tanpa henti sampai mimisan, wanita cantik itu sangat malu hingga wajahnya merah merona. Kayaaaa. Wanita cantik itu menekan kepala Evan masuk ke dalam air. Namun itu tak berlangsung lama karena para penjahat itu sudah sampai menyusul wanita cantik itu. Putri cantik, kau sudah tidak bisa kabur kemana-mana lagi. Ucap penjahat tersebut menyapa si wanita cantik yang membelakanginya. Wanita tersebut tersentak sadar dan menoleh. Para penjahat itu memandangi wanita cantik dengan pandangan yang penuh nafsu dan maksud jahat. Wanita tersebut berdiri. Kalian jangan berani mendekat. Ucap wanita cantik itu mengeluarkan pedangnya. Sungguh galak, tapi aku suka wanita yang seperti itu. Yah, pasti akan sangat menyenangkan saat bermain nanti. Para penjahat itu melihat gadis itu dengan penuh kegenitan. Kalian sungguh brengsek. Caci wanita itu mempererat pegangan pedangnya. Di sisi lain, Evan masih belum bangun dan dengap kepala tepat berada di bawah wanita itu yang sedang berdiri. Hehehe kuning, tawa mesum Evan melihat pakaian dalam wanita cantik itu dari bawah gaun si wanita cantik. Dengan pendengaran yang tajam, wanita cantik itu mendengar gumaman Evan. Brengsek, apa yang kau lihat? Pong! Wanita cantik itu memijak kepala Evan kembali ke dalam air dan wanita itu pun sedikit minggir menjauh dari Evan. Wanita cantik itu pun kembali fokus kepada para penjahat yang ada di depannya. Kuberitahu kepada kalian, aku adalah Gu Mei, putri satu-satunya dari Kaisar Gu Tianxing. Jika kalian berani menyentuhku, maka kalian dan seluruh keluarga kalian akan dimusnahkan. Putri Gu Mei, Kaisar Gu Tianxing. Gumam Evan yang terkejut mendengar. Wanita cantik itu mengancam para penjahat di depannya dengan menyebutkan identitasnya, berharap para penjahat itu takut dan menyerah. Namun yang diharapkan tidak terjadi, malah para penjahat itu tidak takut sama sekali. Hahaha Tuan Putri kira kami tidak tahu identitasmu yang asli. Jadi ingin menakuti-nakuti kami dengan identitasmu, kau terlalu naif dan bodoh. Ucap salah satu dari penjahat menertawakan si Putri Gu Mei. Apa? Kaget Putri Gu Mei keheranan. Kami adalah organisasi pembunuh yang diperintahkan oleh Kaisar Xiao Xianfu untuk menangkapmu dan menjadikanmu sandera, dan menukarkanmu dengan wilayah negara Kekaisaran Gu. Jadi perjanjian damai itu hanyalah jebakan yang kalian buat, supaya aku kesini dan kalian akan menangkapku dan kalian jadikan sandera. Kalian sungguh licik, ucap sang Putri Gu Mei mencaci si penjahat. Mengetahui kalau dia dijebak, Putri Gu Mei sangat geram, ia menatap para penjahat dengan tatapan yang penuh amarah sambil memegang pedangnya dengan erat. Aduh, hidungku penyok sakit sekali. Keluh Evan bangkit berdiri sambil memegang hidungnya yang habis dipijak. Kamu Putri Mei bukan? Tenang saja aku kata Evan yang ingin bangkit duduk. Namun, BUUKK. Evan yang belum selesai bicara ditendang oleh Putri Gu Mei tepat di tengah selangkangannya dengan sangat kuat, karena melihat Evan yang berdiri dan menampakkan barangnya jadi dikira orang mesum yang satu komplotan dengan para penjahat itu. Elang kecilku, rinti Evan kesakitan mengeluarkan air mata hingga terduduk sambil memegang barangnya yang rusak. Dasar brengsek mesum. Siapa pria itu? Bisik salah satu penjahat ke penjahat lainnya. Hanya pria tak berguna, jangan menanggapinya. Bisik penjahat lainnya menjawab. Kemudian mereka pun fokus melihat ke arah Putri Gu Mei. Putri Mei, menyerahlah, kami berjanji akan membawamu dengan utuh, jika tidak jangan salahkan kami tidak sungkan padamu. Ancam penjahat yang berdiri di tengah dan yang paling kuat yang berada di tingkat Jenderal Bintang 2. Aku tak akan menyerahkan diriku, walaupun jika aku harus mati. Jawab sang putri menolak. Kalau seperti itu, maka jangan salahkan kamu tak sungkan padamu. Maju, tangkap dia. Perintah sang penjahat yang berada di tengah. Sang putri pun juga maju menyerang untuk bertahan, pertarungan pun tak terelakkan. Evan yang meringkuk kesakitan di dalam air tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menyaksikan pertarungan itu. Namun pertarungan itu terjadi begitu singkat dan tak bertahan lama, sang putri kalah dan terkepung tidak bisa kemana-mana. Hanya dengan kemampuan putri yang hanya tingkat ahli silat level 7 itu tak akan bisa mengalahkan kami yang rata-rata ini berada di tingkat jenderal dan ahli silat puncak. Ucap si penjahat yang paling kuat. Putri yang sudah kalah tetap berusaha berdiri tegak dan tidak ingin menyerah. Putri Mei menyerahlah. Perintah si penjahat. Aku tidak akan menyerah bahkan jika aku mati. Sang putri tetap bersikeras dan tak ingin menyerah. Para penjahat itu langsung menyerang putri dan ingin menangkapnya. Serang. Tangkap dia. Perintah si penjahat yang berada di tengah dan para penjahat itu pun menyerang Putri Gu Mei. Sang putri yang sudah tak memiliki tenaga hanya berusaha berdiri tegak dan memegang pedangnya dengan erat untuk melawan, walaupun tahu dia akan langsung kalah. Namun, langkah kilat surgawi, gumam Evan yang sedang berada di air danau. Swoosh SRRAASSHH. Dengan melesat Evan datang tepat waktu dan menebas para penjahat yang mendekati Putri Gu Mei.
Bab 97 Saling Mengenal. Para penjahat seketika terkejut melihat Evan yang tiba-tiba datang dan membunuh penjahat yang menyerang Putri Gumei. Gumam mereka terkejut melihat Evan, yang tadinya ditendang oleh Putri Gumei. Evan berdiri tegak memegang pedangnya. Kalian enyahlah sebelum aku membunuh kalian. Ucap Evan menunjukkan sayap aura miliknya, yang menunjukkan kalau dirinya sudah berada di tingkat Jenderal level 5. Jenderal level 5. Gumam si penjahat ketakutan hingga gemetar. Bos, bagaimana ini? Bisik salah satu anak buah. Mau bagaimana lagi, mundur. Perintah si bos penjahat yang paling kuat. Para penjahat itu pun langsung kabur terbirit-birit, tahu kalau mereka bukanlah tandingan Evan yang berada di tingkat Jenderal level 5. Kau beruntung Putri ada orang yang menolongmu, lain kali kami tidak akan melepaskanmu. Ucap si bos penjahat sembari berbalik kabur. Setelah semua penjahat itu kabur, sang Putri Gumei menghela nafasnya, namun ketika dia melihat ke arah Evan, Evan seperti ada yang tidak beres. Tuan, sang Putri Gumei khawatir ketika melihat dari belakang Evan yang hanya berdiri dengan kaki gemetar sembari menghilangkan sayap aura miliknya. Aoh, rintik Evan kesakitan memegang selakangannya. Evan berdiri sempoyongan dan jatuh. Dan dengan sigapnya Putri Gumei menangkap Evan dan menopangnya berdiri. Terima kasih, ucap Evan. Namun sang putri memalingkan wajahnya dengan wajah merona, karena Evan sampai sekarang masih belum memakai pakaiannya telanjang. Seketika Evan sadar ketika melihat sikap Putri Gumei. Maaf, aku bisa berjalan sendiri, ucap Evan menutupi. Beberapa waktu kemudian di bawah pohon pinggir danau. Evan duduk dengan kedua kaki terbuka seperti orang yang baru dihitan. Putri Gumei datang menghampiri Evan dengan rasa bersalah. Maaf, aku tidak tahu kalau kamu adalah orang baik, aku kira kamu adalah teman mereka, ucap Putri Gumei meminta maaf. Sudah tidak apa-apa, apakah masih sakit? Tanya Putri Gumei berjongkok dan hendak memegang untuk memeriksa. Jangan sentuh, apa kamu tidak tahu malu, sembarangan memegang pria yang tidak kamu kenal, kamu ini putri loh. Marah Evan menepis tangan-tangan Putri Gumei. Karena melihat Evan marah, Putri Gumei memasang tampang sedih sambil memegang tangannya yang tadi ditepis oleh Evan. Melihat Putri Gumei yang sedih Evan menghela nafasnya dan meminta maaf, walaupun Evan tahu kalau Putri Gumei sedang berpura-pura. Masih sedikit sakit, sudah jangan menangis Putri, kamu kenapa bisa sampai ke wilayah kerajaan Xiao? Putri Gumei mengusap air mata bohongannya sambil berlagak menyedihkan. Aku diutus oleh ayahku Kaisar Gu Tianxing, untuk datang ke kerajaan Xiao untuk negosiasi perjanjian perdamaian yang diajukan kerajaan Xiao, tapi kami tidak tahu kalau itu adalah jebakan yang kerajaan Xiao agar bisa menangkap aku, dan memanfaatkan aku agar supaya ayahku menyerah dalam perang di wilayah selatan. Putri Gumei menjelaskan, ternyata seperti itu, negara Xiao memang sangat licik, aku tidak boleh membiarkan mereka terus hidup. Ucap Evan mengepalkan tangannya dengan geram. Tuan, apa kamu memiliki dendam dengan kerajaan Xiao? Tanya Putri Gumei setelah melihat Evan yang begitu kesal terhadap kerajaan Xiao. Yah, dendam yang sangat besar, oh ya, sebenarnya aku ingin pergi ke kerajaan Gu, untuk menjumpai ayah putri, Kaisar Gu Tianxing, ujar Evan. Tuan ada urusan apa ingin menjumpai Kaisar Gu Tianxing? Tanya Putri Gumei penasaran. Aku ingin memberikan sebuah surat yang diberikan oleh seseorang untuk Kaisar, jawab Evan. Siapa orang itu? Mengapa dia menyuruhmu memberikan sebuah surat untuk ayahku, kenapa dia tidak datang langsung saja sendiri? Dia Jenderal Ryu dari kota Salju Merah Darah, dia telah meninggal beberapa hari yang lalu karena menolong Sekte Matahari Merah ketika diserang oleh prajurit dari kerajaan Xiao. Hampir semua murid selamat, namun walau seperti itu Sekte Matahari Merah tetap saja hancur, dan semua terua tewas. Ucap Evan bercerita dengan sedih. Jangan bilang kalau kamu adalah murid dari Sekte Matahari Merah itu. Tanya Putri Gumei penasaran setelah mendengar cerita Evan. Benar? Aku adalah murid Sekte Matahari Merah, jawab Evan. Mendengar jawaban Evan, Putri Gumei tak terkejut, pantas saja Evan sangat membenci kerajaan Xiao. Itu karena sektenya dihancurkan, sungguh menyedihkan, batin Putri Gumei sambil melihat Evan. Kalau seperti kamu sekalian saja mengantar aku kembali ke kerajaan Gu, aku berjanji akan memberikanmu hadiah, ucap Putri Gumei menawarkan. Boleh, tapi aku masih ada banyak urusan yang harus aku lakukan untuk beberapa hari ke depan, jadi harap Putri menunggu, pinta Evan. Baik aku akan menunggu, tapi dari tadi kamu terus memanggil aku Putri, panggil saja aku, Mei, supaya lebih akrab dan nyaman, ucap Putri Gumei menyarankan. Baik Mei, kalau seperti itu kamu juga harus memanggilku Evan jangan Tuan. Hari mulai gelap, mereka pun mencari makanan untuk makan malam, karena kondisi Evan yang kurang baik, Gumei menawarkan dirinya untuk menangkap ikan untuk makan malam mereka. Evan tidak yakin kalau seorang putri kaisar seperti Gumei akan bisa menangkap ikan,
jadi Evan pun melarangnya, tetapi Gumei tetap bersikeras dan tak ingin diremehkan. Namun benar saja apa yang dipikirkan oleh Evan, Gumei tak pandai menangkap ikan. Kenapa susah sekali? Keluh si putri Gumei, namun ketika dia mengeluh dia melihat seekor ikan ada di depannya, ia pun berhasil menangkapnya namun sayangnya terlepas lagi. Evan menepuk jidatnya melihat kepayahan si putri Gumei. Putri Mei, panggil Evan. Kau keluarlah dari air, biar aku saja yang menangkap ikannya, ujar Evan. Apa kau meremehkan aku? Kau tidak percaya padaku kah, kalau aku bisa menangkap ikan? Ucap Gumei kesal. Kalau aku harus terus menunggumu menangkap ikan, mungkin sampai besok pun tetap belum tertangkap ikannya, kamu sebaiknya membuat apinya saja, biar aku yang menangkap ikan, perintah Evan. Tapi apakah itu kamu sudah tidak sakit? Ucap Gumei bertanya dengan kesal dan meremehkan. Sudah kamu keluar dulu saja dari air, walau masih sedikit sakit tapi gak bikin aku mati, ujar Evan menjawab. Mereka pun bertukar tempat, Gumei bertugas menyalakan api sedangkan Evan yang menangkap ikannya. Setelah Gumei naik ke permukaan Evan berjongkok di pinggir danau, Evan memasukkan kedua tangannya ke dalam air. Gelombang petir. Gumam Evan menyalurkan kekuatan petirnya ke air danau untuk menyetrum ikan. Di sisi lain Gumei sudah menyalakan apinya. Apinya sudah menyala, aku ingin lihat bagaimana pria sombong itu menangkap ikan. Mei menghampiri Evan yang sedang berada di danau, setelah sampai Gumei dikejutkan dengan tumpukan ikan yang ditangkap oleh Evan. Kau, bagaimana bisa menangkap ikan sebanyak ini? Tanya Mei pada Evan yang sedang duduk di bawah pohon dengan santai. Setrum, sudah jangan banyak tanya, cepat panggang ikan itu. Perintah Evan. Bab 98 bertemu lawan lama. Keesokan harinya, Evan dan Putri Mei berkeliling mengitari hutan untuk menguras semua sumber daya yang ada, namun tak semudah itu kadangkala Evan juga bertemu dan harus bertarung dengan monster spiritual yang ada di sana. Setelah dari pagi hingga siang menguras sumber daya di hutan kematian, 15 hari berlalu dengan cepat, hampir seluruh sumber daya di hutan kematian habis dikuras oleh keserakahan Evan. Di sore hari di sebuah tempat yang sumber dayanya sudah habis diambil Evan dan Putri Mei, mereka pun beristirahat. Evan, setelah ini kita akan kemana? Kita sudah mengelilingi semua tempat yang ada di hutan kematian ini, apa kau masih ada urusan lain? Tanya Putri Mei. Iya aku masih ada urusan lain, besok kamu temani aku kembali ke Sekte Matahari Merah, aku ingin menjumpai beberapa teman lama yang ada di sana. Ucap Evan menjawab. Teman, benar? Sudah jangan bertanya lagi kamu akan tahu setelah kamu melihat mereka, hari sudah mulai gelap, sebaiknya kita cari tempat untuk istirahat. Ajak Evan. Di sebuah tempat pinggir sungai, Evan dan Putri Mei beristirahat sambil membakar ikan, sekaligus menghangatkan tubuh dari dinginnya malam. Di saat Evan duduk menghangatkan diri, dia merasakan ada aura yang sedikit familiar ada di dekat mereka. Setelah makan beristirahatlah, aku ingin berkeliling sebentar, kamu jangan pergi kemana-mana, perintah Evan. Baik. Hati-hati, angguk Putri Mei. Evan pun pergi berkeliling mencari asal dari mana aura itu datang. Kakak, apa kalian merasakan aura tadi? Tanya Evan pada para elemen. Yah, itu sepertinya aura dari serigala bayangan pembunuh dan ini lebih kuat dari yang sebelumnya. Jawab Gelap. Sepertinya tak hanya itu, kali ini sepertinya tak hanya satu, tapi segerombol serigala bayangan pembunuh, ucap Petir. Benar, sebaiknya jangan mencarinya, ini di malam hari. Sangat sulit untuk mengalahkan mereka di malam hari. Ucap Angin. Mengapa kabur? Ini adalah sumber daya yang sangat berharga untuk Evan, ujar Gelap. Benar apa yang dikatakan Kak Gelap, keuntungan sudah di depan mata, sayang sekali jika tak diambil bukan, ucap si Evan menyetujui usul Gelap. Sudah jangan berdebat lagi, auranya sudah dekat. Sebaiknya bersembunyi dulu, ujar Air. Evan pun bersembunyi di balik sebuah semak-semak untuk mengamati, terlihat olehnya ada sekitar belasan serigala bayang pembunuh di tingkat 3. Namun ada satu serigala yang paling kuat di antara serigala itu yang berada di tingkat 4 menengah, kemungkinan besar bahwa serigala itu adalah pemimpinnya. Bagaimana? Mau langsung menyerang atau kabur saja? Mereka ada sebanyak ini, sulit untuk menghadapinya sekaligus, tanya Evan pada para elemen. Serang? Tapi jangan berhadapan langsung dengan mereka, jawab Gelap. Maksudnya, menyerang diam-diam, tanya Evan. Benar? Kita gunakan cara mereka untuk mengalahkan mereka, gunakan langkah bayangan pembunuh dan tebasan hujan rintik, maka kita akan membunuh mereka satu persatu secara diam-diam, jawab Gelap memberitahu rencananya. Hehe rencana yang bagus Kakak Gelap, ucap Evan menyeringai. Evan menghilang pergi dari semak-semak, Evan melangkah dengan diam-diam dan berhati-hati, mangsa pertama Evan sudah terlihat, serigala bayangan pembunuh yang paling menyendiri dari kawanannya. Dengan mata beraura kegelapan di pinggir dan titik merah di tengah yang penuh aura membunuh, Evan dari balik semak-semak maju menyerang mangsa pertamanya. Dengan gerakan yang cepat dan nafas yang dalam,
Evan memenggal leher serigala bayangan pembunuh tanpa suara sedikitpun. Setelah serigala bayangan pembunuh itu mati, Evan segera menyeret serigala bayangan pembunuh menjauh dari kawanannya untuk mencegah terciumnya bau darah. Mangsa pertama didapatkan, ucap Evan di tempat yang lumayan jauh dari kawanan serigala pembunuh itu. Evan mengambil inti monster spiritual serigala tersebut dan sisa mayatnya pun diserap oleh Evan hingga habis tak bersisa bangkat tengkoraknya sekalipun. Rasa menyegarkan setelah menyerap mayat serigala bayangan pembunuh, membuat Evan penuh dengan energi yang menyelimuti tubuhnya dengan aura kegelapan yang pekat dan tebal. Saatnya mangsa yang kedua, ucap Evan berbalik kembali menuju ke kawanan serigala bayangan pembunuh. Seperti sebelumnya setelah Evan membunuh serigala bayangan pembunuh, Evan akan menyeretnya menjauh dari kawanan serigala, setelah itu mengambil inti dan menyerap mayatnya hingga habis tak bersisa. Satu persatu serigala bayangan pembunuh menghilang dari kawanannya. Ini serigala yang keenam, ucap Evan yang akan menyerap mayat serigala bayangan pembunuh yang ada di depannya. Setelah selesai menyerap mayat serigala bayangan pembunuh yang keenam, Evan kembali lagi untuk membunuh lagi. Namun di saat Evan akan membunuh untuk yang ketujuh kalinya, Evan ketahuan oleh si pemimpin serigala bayangan pembunuh yang berada di level 4. CRRAASSH. Evan yang menyerang serigala bayangan ketujuh tak berhasil karena dihadang dan dicakar oleh si pemimpin serigala. Evan mundur beberapa loncatan di atas tanah dan mendarat sambil menegang lengan kirinya yang tercakar. Sial ketahuan, ucap Evan sambil merintih kesakitan. Ternyata kau manusia sialan yang menyerang kawanan serigala milikku. Ucap sang pemimpin kawanan serigala dengan gigi dan taring yang tajam. Bab 99 kembali ke sekte yang sudah hancur. Sepertinya sudah tidak bisa bersembunyi lagi, kalau begitu ayo kita bertarung sampai akhir, ucap Evan mengeluarkan sayap aura elemen apinya. Pedang kobaran api, seru Evan mengeluarkan jurus. Evan mengayun putarkan pedangnya hingga membuat pemimpin serigala mundur untuk menghindar, tahu kalah para serigala akan kalah jika bertarung secara normal. Mereka para serigala bayangan pembunuh menggunakan keahlian mereka yaitu menjadi tak terlihat. Evan berdiri tegak memegang pedangnya dengan rasa waspada, setiap Evan merasakan seperti ada yang datang menyerang Evan akan langsung menebas, tetapi Evan tetap selalu menyerang udara kosong, sungguh ketidakterlihatan membuat Evan sulit untuk menyerang dan menghindar. Berkali-kali Evan diserang namun untung Evan dapat menangkis dan bertahan, tapi terkadang Evan tetap saja terkena serangan cakaran dari para serigala hingga membuat pakaiannya banyak yang robek. Para elemen mencoba membuat Evan supaya tetap tenang. Tenangkan hatimu, konsentrasi dan kosongkan pikiranmu, ucap angin. Evan mencoba untuk tenang di tengah gempuran serangan yang bertubi-tubi dari para serigala bayangan pembunuh. Walau sangat sulit, Evan tetap tak menyerah. Evan terus fokus berkonsentrasi dan tenang sambil menangkis setiap serangan yang tak terlihat olehnya. Sedangkan air tak berhenti untuk menuntun, setelah dalam kondisi seperti itu dengan waktu yang cukup lama, akhirnya Evan mencapai kesadaran kekosongan, setiap indera Evan jadi sangat sensitif, angin yang berhembus, bau serigala, suara angin dan gerakan yang ada di sekitarnya dapat Evan rasakan perlahan. Setiap gerakan serigala bayangan pembunuh dapat Evan rasakan, walaupun Evan tak dapat melihat mereka tapi Evan sudah tahu arah gerakan dan serangan para serigala. Evan berdiri membuka lebar kedua kakinya, memegang gagang pesangnya erat-erat, mencoba tetap terus tenang dan menarik nafasnya dalam-dalam kemudian mengeluarkannya perlahan sambil menejamkan mata. Dan di saat ada salah satu serigala menyerang dan ingin menerkam Evan, Evan sudah siap untuk gilirannya menyerang. Hujan rintik tebasan keheningan. Gumam Evan. SSRAAASSHH. Evan mengayunkan pedangnya ke arah atas hingga menebas dan memotong serigala yang ingin menerkamnya menjadi dua bagian. Darah bercipratan ke arah Evan yang sedang memegang pedang di atas kepalanya, tubuh Evan berlumuran dengan darah yang mengalir dan menetes di setiap bagian tubuhnya. Evan membuka matanya yang penuh dengan niat membunuh. Sekarang giliran kalian. Langkah laut tenang, hujan rintik tebasan keheningan. Seru Evan. Evan maju menyerang dengan langkah kaki yang tenang dan berirama menebas para serigala yang tak terlihat satu persatu. Setelah beberapa saat, sekarang hanya tinggal satu serigala saja yang masih hidup yaitu sang pemimpin dari kawanan serigala. Hehe, kau sudah tak bisa kabur lagi, menyerah dan jadilah partnerku, ucap Evan menawarkan pada serigala bayangan pembunuh walaupun ia tak melihatnya. Aku tidak akan pernah tunduk pada manusia, walaupun jika aku harus mati. Tolak si pemimpin serigala yang dalam kondisi tak terlihat. Kalau begitu, maaf kau harus mati. Ucap Evan memejamkan matanya sambil berlari menghunuskan pedangnya. Walaupun Evan tak dapat melihat si pemimpin serigala, tapi Evan menyerangnya dengan tepat sasaran. SSRRAASSHH. Darah menyembur dari tubuh si pemimpin serigala mati seketika dengan luka tusuk di dadanya. Evan menarik pedangnya yang tertancap di dada si pemimpin serigala, Evan menyarungkan pedangnya yang penuh darah.
Setelah itu Evan mengambil semua inti spiritual dari para serigala yang ia bunuh dan tidak lupa juga Evan juga menyerap semua mayat serigala. Selesai mengambil inti dan menyerap mayat serigala, Evan tak langsung kembali karena ingin menyembuhkan lukanya terlebih dahulu. Evan duduk di sebuah tanah kosong dan menyembuhkan lukanya. Esok paginya Evan sudah pulih dan kembali dengan pakaian yang kacau ke pinggir sungai tempat Putri Mei berada. Putri Gu Mei yang sudah bangun terkejut melihat Evan yang kembali dengan keadaan yang memprihatinkan seperti seorang pengemis. Huahaha, Evan, kau kenapa? Apa yang terjadi padamu? Tawa Putri Gu Mei ketika melihat Evan. Evan mengendurkan wajahnya ketika ditertawai oleh Putri Gu Mei. Jangan menertawaiku seperti itu, tadi malam aku diserang kawanan serigala bayangan pembunuh makanya jadi seperti ini. Masih beruntung aku tidak mati, ucap Evan bercerita. Huahaha tapi tetap saja lucu. Huahaha, ucap Putri Gu Mei tak berhenti tertawa. Diejek lagi, Evan jadi malas untuk bercerita lagi dan mulai serius untuk melanjutkan urusannya. Sudah jangan tertawa terus, ayo kita ke Sekte Matahari Merahku. Ajak Evan. Baiklah aku tak akan tertawa lagi, menurutmu Sekte Matahari Merah akan seperti apa setelah kalian tinggalkan? Ucap Putri Gu Mei penasaran. Aku juga tidak tahu, tapi kemungkinan besar sudah dihancurkan. Evan dan Putri Gu Mei pun berangkat keluar dari hutan kematian menuju ke Sekte Matahari Merah. Setelah keluar dari hutan kematian, baru saja sampai di Sekte Evan dan Putri Gu Mei sudah dikejutkan oleh pemandangan yang penuh dengan kehancuran. Melihat itu Evan menarik nafsanya dalam-dalam dengan tangan mengepal hingga gemetar. Kerajaan Xiao menghancurkan semua yang ada di Sekte Matahari Merah, tak ada yang tersisa satupun, semuanya hancur merata. Suasana yang sepi dan hening membuat angin terasa bertiup lebih kencang. Pemandangan bangunan yang hancur terbakar juga berdebu membuat kesedihan yang mendalam untuk Evan. Melihat Sekte Matahari Merah yang seperti itu Putri Mei ikut merasakan kesedihan yang dirasakan oleh Evan sebagai salah seorang murid yang berbakti. Ayo, kita menemui teman-teman kamu itu. Ajak Putri Gu Mei memegang pundak Evan sekaligus untuk mencoba mengurangi kesedihan Evan juga. Evan pun mengangguk tersenyum, dan mereka pun langsung pergi menuju gunung api penyucian yang berada di belakang sekte. Bab 100 bertemu teman lama. Singkat cerita mereka berdua pun sampai di pintu gua gunung api penyucian. Kenapa kita malah ke tempat pengasingan? Tanya Gu Mei pada Eva. Karena mereka, teman-temanku berada di sini. Tapi pintu gua ini dihalangi oleh sebuah formasi, bagaimana caranya kita bisa masuk? Tanya Gu Mei. Hahaha kalau tentang itu kamu tenang saja, karena aku punya ini, ucap Evan menunjukkan token tetua kepala sekte miliknya. Pintu formasi tak menghalanginya untuk masuk karena Evan memiliki token tetua kepala sekte yang bisa membuat Evan memasuki semua tempat yang ada di Sekte Matahari Merah. Ayo masuk, ajak Evan pada Gu Mei. Gu Mei pun mengangguk setuju. Di sisi lain gua, tepatnya di tempat ketiga teman lama Evan yang dulu menemaninya saat menjalani hukuman, mereka adalah, si gadis cantik yang dingin dan galak, si pria tua, dan si paman pendiam. Tak, suara langkah kaki yang berjalan mendekat terdengar oleh ketiga teman lama Evan. Suasana hening membuat setiap langkah kaki terdengar dengan jelas, membuat ketiga teman lama Evan sangat penasaran, kemudian langkah kaki itu pun berhenti ketika sudah sampai. Hahaha apa kabar semuanya? Sapa Evan penuh semangat pada ketiga teman lamanya. Bocah, ucap pria tua terkejut melihat Evan. Mendengar suara Evan si gadis cantik hanya tersenyum di dalam ruang tahanannya, sedangkan si paman keluar untuk melihat Evan. Melihat si paman keluar dan senyuman ketika kedatangannya, Ivan sangat senang. Halo paman. Sapa Evan melambaikan tangannya. Hei nak, siapa gadis yang ada di belakangmu itu, kekasihmu? Tanya si pria tua. Gadis. Batin si gadis cantik terkejut ternyata Evan datang membawa seorang gadis, mengira kalau pacar Evan. Hahaha aku sampai lupa memperkenalkannya pada kalian, gadis ini adalah temanku namanya Gu Mei putri dari Kaisar Gu Tianxing dari negara Gu, kami baru bertemu setengah bulan yang lalu. Kata Evan memperkenalkan Gu Mei. Mendengar kalau ternyata hanyalah seorang teman dan mereka baru bertemu selama setengah bulan, gadis dingin itu tersenyum. Halo senior, halo paman, senang bertemu dengan kalian, sapa Gu Mei sambil memberi hormat. Hahaha putri terlalu sopan, saya tidak sanggup menerima hormat putri, ucap si pria tua merasa sungkan. Jadi mereka adalah teman-teman kamu? Tanya Gu Mei pada Evan. Yah, tapi sebenarnya masih kurang satu orang lagi. Satu orang lagi, iya, tapi sepertinya dia tak ingin menyambutku. Karena berani tak menyambutku, aku pasti akan menghukumnya. Ucap Evan hingga terdengar oleh si gadis cantik nan dingin. Evan pun melompat ke ruang tahanan milik si gadis dingin. Hei gadis es, kenapa kau tak menyambutku? Apa kau tak ingin keluar dari sini? Ucap Evan menyapa. Aku takut akan menghilangkan kesenanganmu dengan si Gu Mei itu, jawabnya menyindir Evan.
Sepertinya gadis itu cemburu, Evan, masalah percintaanmu sungguh beruntung. Ucap racun dalam pikiran Evan. Benar kau sungguh beruntung, sudah ada Ririn, Rhea, Ran, Mei, dan sekarang ditambah lagi dengan gadis ini, ucap Api. Hehehe apa kau cemburu? Tanya Evan menggoda gadis itu. Siapa yang cemburu? Kau jangan berpikir sembarangan. Ucap gadis itu kesal dengan wajah merona. Dia hanya teman saja, lagi pula dia tak secantik dirimu. Ucap Evan yang terus menggodanya. Apa yang kau katakan? Ucap si gadis yang tambah tersipu malu. Hahaha, ternyata gadis dingin sepertimu bisa tersipu juga ya, hehehe imut sekali, lain kali harus sering-sering menggodamu seperti ini agar lebih sering melihat tingkah imut kamu ini. Ucap Evan menertawai. Dasar brengsek, ucap gadis itu menendang Evan, namun Evan berhasil menahan dan menangkap kaki gadis itu. Hampir saja, hei, bisa tidak jangan menendang di bagian sana, kenapa kalian para wanita suka sekali sih menendang di itu? Hah, kalian tahu tidak, tanpa ada benda yang ada di sana kalian tak akan bisa bahagia. Ucap Evan memarahi gadis itu beserta semua gadis lainnya yang suka menendang bagian tengah. Kau lepaskan kakiku, pinta si gadis kesal sambil berusaha menyeimbangkan badan. Oke, namun saat Evan melepaskan kaki gadis itu malah gagal menyeimbangkan diri dan jatuh sambil ikut menarik Evan, hingga membuat Evan terjatuh juga. GEDUBBRAAK. Mereka berdua jatuh dengan Evan menindih dan dengan tangan Evan yang mencengkram, dua buah bakpao yang lembut dan kenyal, milik gadis tersebut. Seketika gadis itu marah dan kesal dengan wajah yang merah merona. Brengsek, ucap gadis itu marah sambil dengan menendang selakangan Evan dengan lututnya. Lagi-lagi Evan menderita luka dan rasa sakit yang sama, hingga membuat Evan tak sanggup untuk berbicara karena menahan rasa sakit. Setelah menendang, gadis itu segera menyingkirkan tangan Evan dari dadanya dan langsung bangkit berdiri. Kau ingin tahu kenapa kami para wanita suka menendang bagian itu pria? Karena mereka brengsek mesum seperti kau, lebih baik barang milik merekanya hancur saja agar tak bisa lagi melakukan itu. Ucap gadis itu menjauh membelakangi Evan yang bersujud meringkuk kesakitan. Tapi aku kan tidak sengaja, apa salahku? Kan kamu yang menarikku. Batin Evan meringkuk kesakitan hingga gemetar.